Ya, Pak Syarif, Bu Nimi, kalau kita melihat tadi sudah banyak yang kita bahas ya. Tentunya saja kita harus mengetahui bahwa kebijakan-kebijakan ini kan dalam rangka memperbaiki sistem perikanan dan kelautan kita ya. Kemudian yang kedua harapannya mengurangi kemiskinan sebenarnya ya, dan hilirisasi akan dikembangkan ya. Tapi mungkin Pak, sebenarnya apa sih yang diharapkan dari pelaku usaha? Baik itu kan usaha kita bagi-bagi Pak, ada perusahaan yang besar, menengah dan kecil ya. Nah ini dari sisi hilirisasinya seperti apa Pak? Policy yang nantinya nih bakal sehingga mereka dari sisi hilirisasi itu nggak perlu ketakutan dengan supply daripada ikan. Ya, yang pertama bahwa kita perlu mempunyai suatu terobosan di dalam pasar-pasar dunia. Jadi kegiatan yang sifatnya marketing ya untuk di Amerika, Eropa dan seterusnya itu harus tetap kita lakukan supaya ada kepastian dari pengusaha-pengusaha kita bahwa dia punya pasar. Okay. Yang kedua, kita juga harus membina supplier kita, nelayan-nelayan kita maupun pengusaha perikanan kita untuk mengenal yang kita sebut sebagai quality ya. Jadi quality itu sangat luar biasa karena pasar dunia itu sebetulnya mempengaruhi ikan segar, ikan hidup itu kualitas luar biasa karena banyak dimakan mentah kan, kalau raw ya dimakan raw. Jadi ini quality nomor satu. Kemudian traceability itu juga menjadi acuan. Nah jadi sekarang kami berharap nelayan-nelayan lokal ini mampu meningkatkan kelasnya, bukan lagi mencari volume yang besar dengan berkeranjang-keranjang, tapi dia mulai berpikir tentang ekor per ekor dengan kualitas yang bagus. Dan harga lebih baik dengan harga yang lebih bagus. Sehingga dengan begitu kesejahteraan meningkat, tapi volume tidak terlalu tertekan. Karena kita berpindah ke sektor yang added value-nya lebih tinggi. Iya. Bagaimana dengan hubungannya dengan koordinasi dengan kementerian lain Pak? Misalnya Kementerian Perindustrian. Sejauh mana ini juga membutuhkan satu policy dari kementerian lain Pak? Ya, salah satunya yang kita sekarang rasakan, kita kan membutuhkan cold storage misalkan ya. Nah, cold storage ini populasi yang paling banyak di Pulau Jawa. Padahal yang kita butuhkan di luar Jawa, di pulau-pulau terpencil dan seterusnya. Kita membutuhkan dukungan dari perindustrian dalam arti policy misalkan electricity, listrik kita harus perlu dukungan. Kemudian Menteri Perhubungan dalam sisi transportasi, ya, termasuk tol laut yang tol laut. Dan kita belum banyak mengenal kontainer berpendingin. Nah, sekarang kita mau mencoba mendorong kontainer harus dilengkapi dengan pendingin. Nah, berangkat, ini juga menarik Ibu. Jadi bukan hanya ikan, tetapi kalau transportasi ikan itu banyak dari timur ke barat. Nah, dari barat harus ada yang ke timur. Ya. Apakah itu daging, apakah itu ayam, supaya seimbang. Kalau tidak pulangnya tidak bawa apa-apa. Tidak apa-apa dan kosnya jadi mahal. Kosnya jadi mahal. Nah, ini yang kita dorong, minta dukungan dari perdagangan, perhubungan, industri adalah untuk infrastruktur, listrik dan sebagainya. Jadi kalau kita bergerak bersama dan kebetulan kita mendapat perintah dari Presiden, ada Impres nomor 7 tahun 2016 terkait dengan percepatan industri perikanan nasional. Oh iya betul. Dan itu Presiden menugaskan kepada semua sektor untuk bertanggung jawab mendukung ini. Nah, jadi misalnya kami harus menyiapkan kapalnya, kemudian ada pengolahan untuk industrinya, kemudian infrastruktur dan seterusnya. Nah, ini harus dijalankan dengan koordinasi antar kementerian kementerian. Oke, Bu Nimi gimana? Anda melihatnya solusi apa sih yang bisa ditawarkan? Karena kan Anda juga termasuk yang melihat ada berbagai hal kekurangan-kekurangan supaya ini juga bisa ditutupi dan bisa lebih baik lagi untuk sektor perikanan kita. Ya, kan sebenarnya gini, pada saat kita ingin hilirnya kita bisa berkembang, harusnya kan pasti faktornya dari hulu. Kalau misalnya di hulu kebijakan ke hilirnya itu menghambat, jadi misalnya begini, kan di hilir kan kita membuka sekarang investasi asing diperbolehkan untuk industri pengolahan. Kan artinya kan tadi kenapa kita membuka investasi asing? Kenapa kita tidak pakai investasi swasta nasional saja? Kenapa harus investasi asing? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita membuka investor asing masuk ke Indonesia, tapi produksinya dari mana kan gitu, ditinjau lagi kebijakan yang ada. Terus kemudian kembali lagi di kita juga usaha penangkapan ikan yang dilakukan di Indonesia itu, pungutan hasil perikanannya itu yang masuk ke dalam PNBP itu dipungut di muka. Oh, jadi jadi dibayar dulu gitu. Jadi mereka belum melaut, mereka sudah bayar dulu, sudah ditentukan berdasarkan diberikan insentif diberikan berdasarkan JT kapal. Jadi kan harus ditinjau kembali. Ya, ditinjau. Jadi kan nggak menarik juga nanti masalah hilirnya kalau misalnya yang masuk itu misalnya kapal yang ukuran GT-nya berapa? 200 misalnya kan, terus mereka harus bayar di awal berapa M gitu kan. Mereka kan nggak menarik usaha itu gitu. Jadi menurut saya sih memang harus saling mendukung. Jadi saya berpikir bahwa tadi
juga Perinus, Perindo kan itu kan hanya ada di Jakarta, kan belum ada di daerah. Jadi apakah mampu? Bulog gitu Bulog di daerah kan ada, tapi apakah mampu menjadi untuk Indonesia yang begitu besarnya ini untuk saya kalau monopoli nggak bagus juga. Dibuka untuk swasta supaya juga harga bisa bersaing, harga bersaing dan juga mereka pelayanannya lebih bagus, hanya satu. Itu apakah juga ada rencana ke sana, Pak? Ya, saya rasa betul sekali yang disampaikan Bu Nimi. Jadi pertama bahwa istilahnya stakeholder dari industri perikanan ini ada seluruh Indonesia. Banyak sekali, betul. Seluruh Indonesia, bukan hanya BUMN. Swasta pun juga kita undang. Tetapi BUMN kita tugaskan untuk yang sifatnya perintis. Rintisan-rintisan yang bagi swasta tidak masuk di dalam skala ekonomi, biarlah BUMN dulu. Begitu sudah mulai tumbuh, jalurnya sudah mulai bagus, baru mulai masuk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tugas BUMN adalah menjaga stabilitas harga, supaya harga tidak tertekan begitu, karena dia kan berada di daerah remote. Betul. Dan ikan itu umurnya hanya 6 jam. Jadi kalau tidak ada alternatif lain, pasti harga akan jatuh. Jadi dia harus ada kecepatan untuk mengambil. Nah, ini yang diyakinkan bahwa dengan itu nilai tawar nelayan itu cukup tinggi. Baik Pak Syarif, Bu Nimi, rasanya tidak terasa 1,5 jam ya, tapi banyak sekali bahasan yang mudah-mudahan bisa diperhatikan oleh stakeholder kita semua ya. Ya pemirsa, demikian pembahasan mengenai industri perikanan dan kelautan. Jadi kalau kita melihat sebenarnya kebijakan pemerintah diarahkan pada bagaimana industri ini berkembang, tentunya adalah pada hilirisasi dan juga peningkatan ekspor. Yang kedua adalah juga bagaimana kebutuhan domestik bisa dipenuhi oleh industri perikanan di dalam negeri sendiri. Dan ke depan tentu saja kita berharap dengan adanya aturan-aturan pemerintah ini, Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, di mana dunia akan membutuhkan Indonesia dalam suplai ikan. Nah, kita berharap semoga saja semua ini bisa terjadi dan semua stakeholder bisa mendapatkan kepuasan atas kebijakan ini. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.